masih ada peluang lolos fase grup. Inilah yang harus segera dilakukan Nova Arianto dan Timnas U17. Tak terduga calon pelatih Timnas Indonesia senior bocor ke publik. Legenda Brazil siap latih Timnas Indonesia. Mengejutkan, pemain inti Timnas Indonesia disangsi larangan bermain oleh FIFA. Ternyata ini fakta mengejutkannya. Dan semua kabar Timnas Indonesia terbaru hari ini akan kita ulas tuntas di sini. Termasuk Timnas SEA Games yang memanggil banyak pemain diaspora juga akan kita bahas di sini. Jadi fans Timnas wajib banget tahu informasi penting ini. Dan langsung saja berikut adalah ulasannya. Kabar pertama, masih ada peluang lolos fase grup. Nova Arianto dan Timnas U17 langsung lakukan ini. Peluang Garuda Muda untuk lolos dari fase grup semakin sulit. Setelah kemarin malam Timnas U17 harus menelan kekalahan pahit dari Brazil. Ya, secara kualitas dan level Brazil sangat jauh di atas Timnas Indonesia. Itu bisa dilihat dari segi permainan dan juga market venue. Pemain Brazil U17 bahkan ada yang nilai venue-nya sama seperti Kevin Dix. Jadi kalah dari tim skuad Brazil bukanlah hal yang mengejutkan lagi ya teman-teman. Nova Arianto juga terlihat sempat menangis saat menyanyikan lagu kebangsaan, mengingat siapa yang menyangka pelatih lokal yang dulu berguru kepada Shin Tae-yong kini mampu menapakkan kakinya di turnamen Piala Dunia. Terlepas dari apapun hasilnya nanti, kita harus tetap mengapresiasi kerja keras Nova Arianto dan para pemain. Timnas U17 sendiri sejatinya masih punya peluang untuk lolos dari fase grup dengan menjadi salah satu dari 8 tim peringkat 3 terbaik. Hasil itu bisa didapat jika Timnas U17 bisa mengalahkan Honduras. Dari segi data statistik, Garuda Muda sejatinya lebih baik dari Honduras. Jadi peluang Garuda Muda menang melawan Honduras sangatlah terbuka lebar. Para supporter Timnas Indonesia juga mendapat sorotan dari berbagai negara. Walaupun Timnas Indonesia kalah telak malam tadi, supporter Timnas Indonesia terus terlihat bersemangat mendukung, maka tak heran supporter Timnas Indonesia masuk nominasi nomor 1 sebagai supporter terbaik di wilayah Asia. Dengan 2 kekalahan yang diterima Nova Arianto dan Timnas U17 di Piala Dunia kali ini, membuat beberapa fans khawatir dengan posisi Nova Arianto sebagai pelatih. Karena para fans takut Erick Thohir akan memecat Nova Arianto jika gagal lolos fase grup. Mengingat Erick Thohir sempat mengatakan ingin mencari pelatih yang sepaket untuk Timnas Indonesia. Jadi bisa dibilang Erick Thohir ingin mencari pelatih yang para stafnya bisa melatih U17, U20, U23, dan Timnas Senior. Erick Thohir ingin Timnas Indonesia ke depan saling bersinambung dari usia muda sampai ke tingkat senior. Gimana menurut kalian? Apakah Nova Arianto masih harus stay membina usia muda atau tidak? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, tak terduga calon pelatih Timnas Indonesia senior bocor ke publik. Legenda Brazil siap latih Timnas Indonesia. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa dirinya sudah ada 5 calon pelatih untuk Timnas Indonesia senior. Erick Thohir sendiri masih merahasiakan 5 nama tersebut. Yang jelas, Erick Thohir berjanji pelatih Timnas Indonesia akan sudah diumumkan sebelum ajang FIFA Matchday bulan Maret tahun depan. Menariknya di sini, para fans Timnas Indonesia justru terlihat menduga bahwa salah satu sosok legenda Timnas Brazil yang akan jadi pelatih Timnas Indonesia. Hal ini bukanlah tanpa sebab, mengingat legenda Timnas Brazil yaitu Cafu baru-baru ini memberikan kata-kata penyemangat untuk Timnas U17 di Piala Dunia. Ya, hal ini tentunya membuat fans Timnas Indonesia di media sosial melakukan cocok logi. Mengingat dulu sebelum Patrick Kluivert dipilih menjadi pelatih Timnas Indonesia, dirinya sempat memberi semangat untuk Timnas Indonesia melalui wawancaranya bersama Kumparan, dan beberapa minggu kemudian Patrick Kluivert tiba-tiba diumumkan menjadi pelatih Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Ya, jadi kemunculan legenda Brazil di akun sosial media Timnas Indonesia membuat para fans Timnas menduga bahwa sosok Cafu adalah salah satu calon dari 5 calon yang disebut oleh Erick Thohir. Gimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Ya, saat ini kita sebagai supporter cuma hanya mengira-ngira saja, mengingat saat ini PSSI juga memilih tak terbuka dalam memilih pelatih. Semoga siapapun pelatihnya nanti, dia bisa membuat Timnas Indonesia semakin kuat di wilayah Asia. Karena sepertinya PSSI tak akan melirik pelatih yang direkomendasikan oleh para fans. Tak heran tak sedikit para fans Timnas yang menginginkan Erick Thohir untuk mundur dari jabatan ketum PSSI. Erick Thohir juga sudah menjawab tentang tuntutan para fans yang memintanya mundur. Erick Thohir meminta untuk para fans menunggu sampai 2027 karena Erick Thohir ingin bertanggung jawab dan menuntaskan pekerjaannya sampai masa jabatannya habis, tegas Erick Thohir.
Ya kita lihat saja pelatih seperti apa yang akan dipilih oleh PSSI. Semoga PSSI juga bisa lebih terbuka kepada masyarakat Indonesia. Kabar selanjutnya, mengejutkan pemain inti timnas Indonesia disanksi FIFA. Ternyata begini fakta mengejutkannya. Secara mengejutkan Tom Hai dan Shane Patinama terkena sanksi oleh FIFA. Tom Hai dan Shane Patinama terkena sanksi larangan bermain sebanyak 4 pertandingan bersama timnas Indonesia. Selain sanksi, kedua pemain timnas tersebut juga terkena denda. Sanksi ini diberikan karena Tom Hai dan Shane Patinama melakukan protes berlebihan saat laga Indonesia versus Irak kemarin. Mengingat saat laga tersebut, para pemain timnas Indonesia memang sangat dibuat kesal oleh keputusan wasit asal Cina yaitu Manning. Selain Tom Hai dan Shane Patinama yang terkena sanksi, PSSI juga terkena denda sebanyak 1 miliar lebih. Sanksi denda tersebut akibat ulah supporter yang saat laga Indonesia versus Irak sempat melempar banyak botol minuman ke arah dalam stadion. Ya, dengan sanksi yang diterima oleh Tom Hai dan Shane Patinama, kemungkinan besar mereka berdua tak akan masuk daftar pemain pada ajang FIFA Matchday bulan Maret tahun depan. Semoga FIFA bisa memberi keringanan ya teman-teman. Kabar selanjutnya, laga timnas Indonesia U22 versus Mali U23 masuk kalender FIFA. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa PSSI mempercayakan jadwal FIFA Matchday bulan ini kepada skuad Indra Safri. Hal ini dilakukan agar skuad Indra Safri punya persiapan lebih baik sebelum SEA Games dimulai. Untuk calon lawannya sendiri sudah dikonfirmasi yaitu timnas Mali U23. Yang menarik di sini laga ini termasuk laga internasional friendly match, yang mana berarti laga ini sudah didaftarkan kepada FIFA. Laga melawan Mali sendiri akan dilakukan 2 kali, yaitu pada tanggal 15 dan 18 November ini. Ya, masih belum dikonfirmasi laga ini akan mempengaruhi ranking FIFA atau tidak. Yang pasti laga tersebut sudah terdaftar pada agenda FIFA, yang membuat pemain diaspora seperti Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, dan Dion Marks bisa dipanggil ke dalam skuad Indra Safri untuk bulan ini. Ya, menarik akan seperti apa gaya permainan dari Indra Safri setelah adanya pemain diaspora yang sangat menjanjikan. Semoga King Indra Safri bisa kembali menunjukkan magisnya ya teman-teman. Kabar selanjutnya, Miss Hilgers dapat pesan menyentuh dari pihak klub dan pemain FC20. Pasti kalian sudah tahu kabar tentang Miss Hilgers yang mengalami cedera ACL saat latihan. Rupanya cedera yang menimpa Miss Hilgers cukup serius, yang sampai membuat Miss Hilgers diprediksikan akan pulih cukup lama. Mendengar kabar ini, pihak klub FC20 yang sempat bersitegang dengan Miss Hilgers soal kontrak, justru kini terlihat prihatin dengan keadaan pemainnya tersebut. Bahkan pihak klub dan semua pemain FC20 memberi pesan menyentuh pada laga Eredivisie kemarin. Semua pemain mengenakan jersey nomor punggung 2, dan di depannya bertulis pesan agar Miss Hilgers cepat segera pulih. Miss Hilgers yang menyaksikan itu dari layar televisi tentunya sangat amat berterima kasih atas dukungan dan support dari pihak klub teman-temannya tersebut. Ya, itulah kabar timnas Indonesia terbaru hari ini. Semoga informasi tersebut bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton hingga selesai. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.